kalau ancamannya kita lihat di sini bentuk ancamannya tuh adanya kerusakan ya, adanya kerusakan. Bentuknya itu dugaannya tuh ada penembakan ya. Tapi nanti biar pihak kepolisian yang akan mengembangkan kasus ini tentunya. Dan kita lihat di sini laporan daripada Fikri ini akan kita lanjut, akan kita kawal, kita akan terus meminta permohonan cepat dilakukan proses hukumnya ya, agar pelakunya cepat ditangkap. Kalau itu Mbak Fitri sudah jelaskan kemarin pas adanya pertemuan kemarin, ya prinsipnya dia cuma membahas segala bentuk apa yang dituduhkan, apa yang menjadi poin-poin di dalam media sosial yang menyudutkan inisial nama dia, ya ibaratnya membentuk satu opini-opini yang kurang berkenan. Tentunya ini akan ditindaklanjut juga sama Mbak Fitri. Kita juga melihat sama memantau karena ini orang yang berkepentingan tentunya akan melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Ya tentunya kita juga akan melakukan upaya, nggak akan berdiam saja ya, karena seorang yang terus-menerus dianiaya ibaratnya secara verbal, secara media sosial dan lain-lain, ini kan bentuk ancaman juga ya, walaupun ancaman ini nggak secara langsung tapi secara media sosial. Nah ini berat juga. Nah nanti coba kita akan lihat, karena kita masih menganalisa semua. Ya Mbak Fitri masih melihat bahwa bagaimana nanti ke depannya. Ya mungkin media sosial akan melihat juga nih ya bentuk-bentuknya. Karena Mbak Fitri juga nggak akan menyerang seseorang atau menyerang apa yang dituduhkan kalau dia juga tidak dilakukan tidak diserang kan. Begitulah apabila terlalu sering ya diinjak-injak ibaratnya, terlalu sudah batas limit kesabaran, tentunya masih ada limit untuk bisa dia melakukan upaya hukum. Oke. Bang, selama ini serangan-serangan itu yang dianggapkan oleh Kak Fitri itu maksudnya boleh dijelaskan Bang sedikit lagi, serangan dari mana Bang? Maksudnya dari Serangan seperti apa? Serangan-serangan untuk secara verbal di media sosial, tentunya semua ini rakyat Indonesia, bahkan netizen, bahkan media-media juga tahu bentuknya seperti apa, pakai gimmick, pakai inisial dan lain-lain, intinya menyudutkan atau memfokuskan kepada seseorang dengan melakukan satu kejelekan, membongkar satu opini-opini ya yang menggiring ya ke arah negatif ya kan, dan memberikan statement-statement yang sifatnya ya tidak pantas juga dikonsumsi banyak orang kan gitu. Oke, Bang, tapi sejauh ini mungkin Kak Fitri sendiri akan ada buat laporan terbaru nggak sih untuk maksudnya untuk melawan dari pihak sana? Ya tentunya kalau nanti dibutuhkan dan memang nanti perlu, sudah dalam posisi limit yang sudah nggak bisa dibendung lagi, dan juga memang kita sudah minta juga surat buat Kementerian Komdiji ya, agar dilakukan verifikasi terhadap orang yang mempodcast atau memblas atau memberikan statement-statement di media sosial yang sifatnya adalah menghujat ya, membongkar segala aib-aib yang tentunya ini kan kita harus memverifikasi ya secara hukum kalau itu proses hukum itu dijalankan, dan memang kita meminta agar jangan terlalu sulit juga ya dalam proses hukum. Laporan undang-undang ITE ini kan harus pembuktian, ahli bahasa, ya ahli kriminologi dan macam-macam yang harus dipenuhin. Nah ini kan sekarang sulit di sini, makanya kita meminta kepada kementerian tindak lanjut, ditindak ya, difilter agar tidak terjadi satu adanya krisis
ya, krisis terhadap apa kesehatan dari media sosial sendiri. Kesehatan dari media sosial ini kan orang yang menggunakan media sosial ini kan harus berfungsi. Tapi kalau udah menghujat, menjelekkan orang, menghina lain, ya kan, dan semua bermuatannya negatif ya, itu kan juga jelek banget nih ditonton banyak orang ya, tentunya apalagi anak-anak kecil ya. Jadi kayak semacam satu satu bentuk penjajahan hak asasi manusia. Ini juga perlu kita pahamin di sini gitu. Sendiri mungkin cerita sama abang mengalami kejadian ini sejak kapan sampai di kantornya sampai ada kaca pecah, terus juga ada yang bang gitu. Ya kalau dilihat ya dari tahun lalu ya, bulan September, Oktober lah, karena kejadiannya tuh 3 bulan yang lalu adanya ancaman tersebut ya, terus juga laporan, sudah sempat telepon saya dan cerita, dan buat laporan juga pada waktu kejadian. Sekarang tinggal kita lihat tindak lanjutnya, karena kan tentunya polisi juga harus bersikap, harus punya cara bagaimana ini bisa ketangkep siapa pelakunya. Dan kita juga melihat bahwa pemain narkoba, judi online, bahkan juga pelaku-pelaku bom teror dan lain-lain itu bisa ketangkep ya. Tapi saya rasa pihak kepolisian lagi bekerja keras. Kita menghargai proses hukum ini karena yakin pasti akan ketangkap orangnya. Bukti-bukti sudah ada yang dikumpulin dari misalkan Bukti-bukti petunjuk sudah ya. Kemudian dari Inafis dan Bareskrim Mabes Polri juga sudah turun pada waktu itu. Kita lihat juga apakah kasus ini tetap akan ditangani oleh pihak Tangerang Selatan ataukah diambil alih agar cepat diprosesnya. Nggak berlama-lama. Kita juga tahu siapa pelakunya. Oh jadi abang udah tahu nih maksudnya pelakunya? Maksudnya Belum. dari pihak Kalau pelakunya saya sampai sekarang belum ada info. Tapi kan dugaan-dugaan itu pasti ada. Kita juga belum bisa membicarakan hal ini karena kita juga harus semua itu praduga tak bersalah. Siapapun yang melakukan ini nanti biar kepolisian yang akan mengungkap semuanya. Oke. Bang, tapi kalau boleh tahu sih selain teror penembakan itu apa aja sih yang teror yang pernah diterima oleh Kak Fitri, teror-teror yang mungkin cukup mengganggu pihak dari Kak Fitri sendiri gitu. Ya, sekarang ini Mbak Fitri dalam posisi yang sedang mengalami teror ya. Baik itu teror secara langsung atau verbal. Dan kita lihat di sini semua, kita nggak usah menjelaskan lagi secara aktual ya. Semua orang udah lihat betapa jahatnya di dalam media sosial, menghujat dan menuliskan kepada salah satu orang. Dan akhirnya orang ini mengalami satu kabaran yang sudah memuncak, terus akhirnya juga perlu klarifikasi, perlu adanya hak jawab. Ya, di mana kalau orang di dalam posisi yang disudutkan berkali-kali dengan keadaan dan berkelompok dan akhirnya berkembang biak ya kan, kalau kita lihat ini berkembang biak nih, ada beberapa kelompok-kelompok tertentu terus melakukan hujatan-hujatan, tentunya nih udah nggak sehat. Tapi di sini Mbak Fitri melakukan hak jawab, perlu itu karena apa? Karena seseorang yang dalam posisinya diinjak terus tentunya harus menjawab dan memberikan satu klarifikasi dan kebenaran. Dan nanti biar media sosial dan netizen yang positif yang akan menanggapi secara jelas dan tidak adanya satu konspirasi dalam beberapa pihak ya. Tentunya ini kan ada beberapa pihak. Oke, Bang, baru mengganggu mental Kak Fitri juga nggak sih bang? Ya tentunya iya, karena ini anaknya juga terganggu juga mentalnya, akhirnya juga Mbak Fitri harus melakukan hak jawab itu tadi. Karena memang sudah menyangkut masalah anak, ini berat sekali. Oke, Bang, tapi tadi saya ngeliat updatean sedikit dari story-nya Kak Fitri gitu kan. Kalau misalnya dia ibaratnya akan nggak gentar lagi nih, nggak takut lagi nih tentang yang di sana, terus dia cuman pengen nama baik dia tuh bersih. Apakah ini salah satu tindakan dia untuk membersihkan nama baik dia di seluruh, maksudnya di seluruh netizen apa gimana? Ya, artinya segala sesuatu yang dilakukan Fitri sudah cukup sangat
Karena ya, kalau kita lihat secara langsung dia lakukan di dalam story-nya, dalam apa yang disampaikan itu, dia melakukan hak jawab apa sih atas yang ada di media sosial. Kalau memang ini menjadi satu hal counter check and balance ya. Ini kan orang memberikan satu informasi seperti itu ya, walaupun itu pakai inisial dan lain-lain, tapi orang kan tahu tertuju ke dia kan, ini kan faktanya. Nah, dia akan memberikan jawaban, dia kasih hak jawab seperti apa sebenarnya. Jadi yang apa yang dituduhkan lama-lama kan mengikuti dan berkembang, akhirnya juga sampai kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Fakta itu apa? Benarkah apa orang misalnya dituduhkan berkali-kali di media sosial, terus dia beri hak jawab, terus nanti pelan-pelan kan terkuak semua nih, terjawab semua apa yang dituduhkan. Biar netizen bisa menilai mana orang yang benar-benar sesuai dengan mulutnya atau dia cuman isinya. Ini akan terlihat ya, di mana saya tidak pernah melanggar norma-norma yang sudah diajarkan di dalam organisasi advokat. Saya selalu bertindak atas nama klien saya. Tidak ada unsur-unsur lain, tidak ada kepentingan untuk seseorang. Prinsipnya bagaimana klien saya ini mendapatkan hak yang setara di mata hukum. Itu yang terpenting. Tidak ada yang memberikan statement sifatnya adalah memberikan dampak yang negatif juga tidak. Saya ingin bagaimana masalahnya Mbak Fitri ini cepat selesai. Kalau memang dia mengalami suatu hal yang cukup dahsyat di dalam di media sosial, terus ini ada muatan-muatan yang kiranya melanggar hukum, tentunya ini akan kita melakukan upaya hukum. Itu suatu hal yang cukup lumrah dan wajar seorang yang diinjak sampai berkali-kali dan terus akhirnya dia juga sudah tidak sanggup lagi untuk dalam keadaan ini. Tentunya saya sebagai kuasa hukumnya Mbak Fitri berhak untuk melawan, ya berhak untuk membela secara hukum tentunya, karena kita nggak boleh keluar dari koridor hukum. Poinnya itu aja. Bang, ada langkah-langkah hukum apa lagi nih yang akan abang tempuh nih selain melaporkan segala macam, apa yang akan abang tempuh nih untuk mungkin keselamatan KPP dan keluarganya supaya nggak ada lagi teror apa bang? Jadi kalau itu pasti tentunya meminta perlindungan hukum ya kan. Kalau tentunya jangan sampai ada teror-teror lagi, dan memang kita memang berharap ini masalahnya Mbak Fitri cepat selesai. Jangan ada hal-hal lain yang masuk ke dalam urusan ini, karena fokus kepada proses hukum dan apa yang dialami Mbak Fitri itu yang menjadi tanggung jawab saya sebagai kuasa hukumnya. Tentunya tidak lain adalah membela apa yang sekarang ini sedang diusahakan oleh Mbak Fitri ya. Apakah akan mungkin mendatangi LPSK juga untuk Ya tentu nanti kalau itu dibuka ya, kita akan melakukan itu ya, meminta perlindungan ke LPSK kalau itu dibutuhkan. Karena kita belum lihat nih sejauh mana ya. Oke, udah. Terakhir dong Bang, mungkin ada respon apa sih dari Mbak Fitri sendiri, mungkin dia adanya kejadian ini merasa tidak tenang kah atau seperti apa? Ya tentunya pasti nggak tenang, tentunya pasti ada satu traumatik ya, dan juga ada satu hal yang dia merasa takut, dia tidak inginkan. Jadi agar masalah ini kenapa dia mengganding kuasa hukum, karena jangan sampai nanti dia bertindak dan apa yang dia lakukan ini melanggar satu hukum, ya kan? Saya juga selalu berkonsultasi apa yang harus dilakukan. Poinnya seperti itu. Oke, udah.